Oke. Nah, beliau ini ketika menikah dicatatkan di sini nama istrinya Mas Ayu Adiwigaya, bergelar Ratu Mas Mangkurat binti Kemas Panji Wirosingo bin Temenggung Bayu bin Kiai Gede ing Mempelan bin Kiai Gede ing Sungai Tademan Surabaya. Jadi ada garis ke Surabaya. Itu istrinya. Nah, dari perkawinan ini dapat anak 8. Yaitu pertama Pangeran Adipati, kemudian yang kedua Sultan Muhammad Mansur yang nanti menggantikan dia, ketiga Raden Ayu Dipa Kusuma, Pangeran Temenggung, yang kelima Raden Ayu Adiningrat, yang keenam Raden Ayu Dita Kusuma, ketujuh Raden Kusuma Barata, dan 8 Sultan Agung Komarudin. Jadi anak dari beliau ini ada 2 yang menjadi sultan. Pertama Sultan Muhammad Mansur yang memang secara ini menggantikan dia. Kemudian nanti Sultan Muhammad Mansur harusnya menunjuk ke anaknya, namun masih kecil dan sebagainya, karena itu diperwalikan dulu, wali negara seperti itu. Baru naik ke sultan berikutnya, ke anak Sultan Muhammad Mansur. Dan itu pun ada cerita-cerita, nanti kita tidak akan bahas ke situ. Intinya anak dari beliau 2 yang menjadi sultan. Ada yang sultan memang secara menggantikan beliau, ada yang harusnya turun ke anak Sultan Muhammad Mansur namun belum siap dan lain sebagainya, digantikan dulu oleh walinya, seperti itu. Jadi wali negara lah kalau bahasa itu. Kalau kita anak keponakan kita wali kelasnya, wali orang tua gitu kan. Nah itu. Baik, dari istri yang lain juga dapat anak. Kurang lebih tercatat ini ada 25 anak. Jadi kalau ditotalkan sekitar 33. Wallahu a'lam bishawab. Ini berdasarkan catatan-catatan yang kita teliti, termasuk di bukunya Andi Saripudin pun saya baca juga seperti itu. Nah, dari nama ini ada hal yang menarik sebenarnya. Ada pemakaian kata Sultan Jamaluddin, ada pengatain Pangeran Ratu Mangkurat, ada juga di catatan lain Sultan Jamaluddin Mangkurat, digabung, ada yang dipisah. Ternyata kalau saya cek di beberapa naskah atau beberapa catatan, memang Pangeran Ratu Mangkurat ini dipakai berulang kali, atau Sultan Jamaluddin ini dipakai berulang kali, ya, beberapa petinggi sultan-sultan kita ini, raja-raja kita ini menggunakan istilah itu. Iya, Sultan Jamaluddin. Jadi kaget, jangan terkejut kaget. Sultan Jamaluddin pas dikompar ke zaman Kimas Adipati atau Candi Angsoko zaman Pangeran Angsoko misalnya. Jadi jangan terkejut gitu. Ternyata memang berulang. Ternyata ini juga berulang di zaman Kesultanan, ketika nama Sultan Mahmud Badarudin juga dipakai berulang kali. Kemudian Sultan Ahmad Najamuddin juga dipakai berulang kali. Jadi ini memang mentradisikan, mungkin ada apa kita tidak tahu waktu itu ya, walau alam, tapi ini tradisi. Nah, jadi Bapak Ibu, menarik beliau ini. Yang lebih menarik lagi, barusan kami diskusi dengan Kiai. Pertanyaannya, apakah dia memerintah itu 1659 langsung menggantikan yang kakaknya pindah atau hijrah atau dakwah ke Uluan, atau ada stagnan step. Nah ini kan perlu analisis yang super ketat ini sebenarnya. Memang kalau di beberapa catatan disebutkan 1659 si Doing Dajjal ini ke dusun, ke pedalaman Sakotigo. Otomatis kekuasaan kosong. Untuk mengisi kekosongan ini diserahkan kepada adiknya. Itu catatan yang umum yang tersebar. Nah, Pak Malan barusan juga protes kalau di catatan silsilah katanya ke Mas Ari, aku ketemu 1069 dari sana. Iya, 1069. Kalau kita kompresikan 1069 itu memang 1659 dan perbatasan 1670. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau ditengok catatan Belanda, dia menyerang Palembang itu sudah masuk 1670 karena dia tanggal 10 November sampai dengan 27 November. Artinya sudah masuk 1670. Sementara kalau berdasarkan catatan kita nih, akhir dari September itu sudah perbatasan perpindahan tahun. Nah, kalau kita bersikuku dengan 1659,
berarti dia menggantikan kakaknya ini, walaupun belum secara resmi mungkin penunjukan baik, itu 1659 berarti di September ke bawah. Itu yang menjadi polemiknya sekarang. Itu masih perlu dikaji lagi. Sehingga ya ini menarik sebenarnya. Kalau dia sebelum diserang, keraton itu belum dihancurkan, berarti sudah terjadi suksesi. Nah itu maksudnya. Tapi kalau kita mengklaim selama ini beredar kan dia menggantikan kakak setelah keraton dihancurkan, Sida Ingreceknya pindah ke Sakotigo, dia baru menggantikan. Artinya masuk 1670. Yang beredar selama ini juga menjadi perlu kita kritisi ulang. Nah ini menarik sebenarnya kalau diteliti lebih lanjut. Tapi ya kita belum berani buatkan statement yang khusus, nanti harus ada kajian lagi. Berharap nanti dari Kemalan nanti kita ada kajian rebuan kapan khusus membahas Sultan Abdurrahman ini. Penting ini. Karena ini berkaitan 3 Maret. Nah muncul tanggal 3 Maret. Di beberapa catatan itu memang muncul. Bahkan disebutkan 3 Maret 1666 itu adalah persiapan Ki Mas Hendi dilantik sebagai Sultan secara resmi. Artinya memang ketika almarhum dulu menetapkan 3 Maret 1666 sebagai hari jadi Kesultanan Palembang itu memang ada dasar. Itu dasar. Nah pertanyaannya mana sebelum 3 Maret? Kan 1666 nih. 1659 ini statusnya apa nih dia ini? Kalau saya untuk sementara mendefinisikan dia itu baru menjalankan pemerintahan mengisi kekosongan. Semacam kalau sekarang nih semacam pelaksana harian atau PJS atau PLT lah seperti itu. Kalau pakai istilah sekarang. Artinya dia jangan sampai ada kekosongan, oke kak aku jalani dulu. Nah itu kan. Sambil dia karena ini situasi perang. Ngadep company ini, ngadep VOC. Lawan dulu lah VOC ini, kakek dulu urusan kerajaan ini. Pokoknya ada pemimpin, ada komando. Berawan, perang, berangsur sudah ada, terus nah baru dia memikirkan ini kapan saatnya memang dia secara resmi lah seperti itu. Bahkan dia meminta dari Turki untuk memberikan semacam pengakuan. Nah maka muncullah tanggal 3 Maret 1666 itu. Nah kalau kita hitung 3 Maret 1666 berarti 1659 ke 1666 sekitar berapa ya? 8 tahun ya? 7 tahun ya? 7 tahun. Sekitar 7 tahun itu adalah masa persiapan namanya. Masa persiapan. Tapi jangan pakai istilah bersiapnya wong Belanda, Robi. Yo, dilaporkannya kita polisi. Sejarawan dilaporkan ini gara-gara menggunakan kata bersiap ini. Iya. Aku aja agak bingung nak ngomong pakai kata persiapan ini. Oke, kita lanjut saja. Kalau kita hitung 1659 1706 sampai ada yang mengatakan itu hari wafatnya 1706, ada yang juga itu hari dia melantik anaknya. Ini juga menjadi perdebatan Bapak Ibu. Nah, jadi Sultan masih perlu beberapa naskah lagi untuk menguatkan ya. Kan di beberapa cerita itu disebutkan 1659 sampai 1706. Pertanyaannya 1706 ini hari wafat dia meninggal mati atau hari dia melantik anaknya Sultan Muhammad Mansur. Azan kita stop. Boleh, tidak apa-apa kak, lebih bagus. Ya kita stop dulu ya, break. Minum dulu. Aduh laksol, makan dulu laksol. Ingat ini kak, azannya bukan lomba azan. Lomba azan aku. Oke. Lanjut ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke berikutnya. Sebenarnya masih panjang ini. Saya akan coba ringkas-ringkas saja. Tapi yang penting harus saya sampaikan. Baik. Tadi kita sudah sampai ke tanggal 3 Maret. Ya, 3 Maret 1666. Jadi tahun ini Kiai kalau kita hitung 3 Maret 1666 berarti sekarang 356. Kalau sekarang. Kalau kita patokannya ke situ. Dari ketika dia dilantik menjadi sultan secara resmi gitu kan. Tapi kalau kita ngambil lagi mundur 1659 berarti mundur 7 tahun. Nah itu. Jadi itu polemiknya seperti itu.
Tapi di 1659 itu udah ganti tanggal masalahnya. Nah itu. Nah pertanyaan kayak tadi kan ngomong di catatan naskah yang aku ketemu kan 1059. Kalau dikonversikan itu 1659. Anggaplah tidak ada tanggal. Tanggal berapa nih? Nah ini nih yang jadi kita udah ganti tanggal hari kelahiran Kesultanan, makanya kita masih memakai yang 3 Maret 1666. Lanjut, saya ingin menjawab, Yai, kenapa Sultan Pangeran Sido Ingrejek sampai lari ke Indralaya? Ternyata saya menemukan catatan, ini kayak saya sampaikan, Yai, mungkin mudah-mudahan ini jawaban, tapi juga bisa saja tidak. Pada tahun 1658, Wakil Dagang VOC bernama Ockers beserta pasukannya itu dibunuh. 2 kapalnya dirampas. Iya, Kapiten Panjang ini ada kisah ini. Kapiten Ockers ini, Kapiten Panjang ini, Ockers ini dibunuh beserta armadanya diambil. Ada 2 kapal pada waktu itu. Itu 58. Berarti pada masa Sido Ingrejek. Nah, perampasan ini itu kan sampai ke Batavia. Ya tentu tidak senang lah Batavia itu ya Belanda. Ini kurang ajar. Overdome ya deh. Kamu ekstremis. Nah, mulai dia datang gitu ya. Dia ngirim lagi nih. 4 November 1669 yang tadi yang nak perang tadi, itulah ngirim pasukan sampai bawa 11 kapal perang. 11 kapal perang dan baru dicatat oleh Nihop tadi tanggal 10 sampai tanggal 27 terjadi perangnya. Ya, nah tanggal 4 November dia ngirim lagi, dia ngirim dulu utusan ke keraton itu, turun ke 2 Iko Uwong sebagai utusan untuk ketemu Sultan. Dibunuh pula 2 Iko ini. Ya karena mungkin lah bencinya lah kelewat kali kan, ditahan dibunuh pula. Terjadi dahsyat lagi. Makanya di beberapa foto tergambar, foto ini tergambar sekali ketika apa keraton Ketogawang itu dibumi hanguskan. Itu beredar banyak di internet fotonya ya. Ada yang sudah diwarnai juga gitu kan. Jadi itulah yang kelihatan sekali. Bahkan kalau nak dihitung tuh kapal-kapal kecilnya lebih dari 11. Kapal besarnya lebih 11, kapal perangnya. Nah itu tercatat dalam catatan ini. Nah mungkin Kiai, sejak 1658 terjadi pembunuhan itu, kan Belanda tuh ngejar sama itu. Jadi target lah DPU. Mungkin karena merasa tidak nyaman juga kalau ini, karena sebagai bentuk pertamanya akhirnya dia ngungsi, bukan berlari, ngungsi dulu, mundur ke pedalaman. Kalau kata istilah Hernu kemarin hijrah, dia hijrah dulu, dia titip sama adeknya. Nah dek 16 ini kau pegang dulu. Jadi kemungkinan besar benar kayak, jadi waktu dia nyerang itu sudah pindah. Iya, Abdurrahman yang Sido Ingrejek maksudnya sudah ke Sakotiko posisinya. Jadi yang ngadui perang ini ya Sultan Abdurrahman ini. Nah dengan kesibukannya kan tidak sempat lagi nak mikir kepelantikan segala macam. Memang konsepnya dia kan hanya meneruskan gitu kan. Ngaman ke dulu posisi. Kalau ibaratnya Bang Japar Benny, kalau komandan komandan satu tidak kati, wakilnya turun tangan ya tak kira-kira mah itu ya tak kok dia nak nunggu. Iya itu makanya aku menduga benar itu kayak. Aku juga menduga nama dia kan Abdurrahim sebenarnya. Jadi mungkin ada pesan, dek kau pakailah nama aku ke dusun dulu. Sudah, jadi dia siapa? Abdurrahman. Wah, percayalah Belanda ini mungkin. Nah, sudah kita serang, Ben. Nah, terjadi tempur menempur, tembak menembak segala macam. Itu termasuk taktik dan strategi menurut aku. Selama beliau ini menggantikan kakaknya 1659 itulah tadi. Akhirnya sampai tercapailah istilahnya. Memang kita kalah secara ini kalau kita ukur keraton tadi ya, bumi hanguskan. Dia lebih memutuskan, ini pemikiran brilian dia. Sudah kalau itu kita pindah ke Beringin Janggut. Nah, Beringin Janggut ini lagi viral sekarang. Iya, pindah ke Beringin Janggut, bangun keraton di situ, buat masjid di situ, buat perkampungan baru. Sayangnya nasibnya juga sama dengan keraton Ketogawang, sisa-sisanya habis lumat kalau oleh pembangunan. Padahal ini ada peristiwa penting ketika tokoh masuk di situ lah makanya. Jadi pembatasnya Yai, itu Sungai Tengkuru di sebelah timurnya, kemudian di sebelah selatannya Sungai Musi, sebelah kirinya Sungai Rendang Yai. Kalau wong galak ke Sungai Rendang ke Gudang Garam, nah tahu itu Sungai Rendang. Aminin lah kalau mandi waktu kecil ngajak ya aku mandi deh Yai. Iya.
Iya, sampai telelep, nyari mangarun kalau kelelep. Minta makan udang. Iya, cerita lama itu, nostalgia. Iya, iya. Nah, di sebelah utaranya Sungai Penendan. Jadi dia keliling oleh sungai. Nah, kalau Kruto besar berulang dia. Itu juga dikeliling oleh sungai itu. Sungai Skoro, Apuran, Skana, Musi. Jadi pindah baik kompleknya. Jadi 2 kota ini lah kalau buku ini. Ini Beringin Janggut, kakek pindah lagi ke sini. Nah, ini Sungai Galuh ini, tetak-tetakan ini. Itu hebatnya. Nah, kenapa ini? Ini menjadi benteng alam sebenarnya. Dan dia belajar dari Kuto Gawang, tidak terlalu pinggir di sungai. Kalau Kuto Gawang kan pinggir sungai nian. Langsung begitu turun kaki langsung nijak sungai kira-kira itu ya. Nah, kalau ini dia agak mundur. Makanya dari Pasan 16 Ilir itu Beringin Janggut itu agak jauh dia mundurnya dari sungai. Karena dia belajar dari itu biar ada space untuk jarak seperti itu. Kalau ditembak Belanda itu tidak nyampinya gitu kan. Belajar dari kesalahan sebenarnya menurut aku. Makanya diduga, ini diduga ya, bangunan keraton itu adanya di kawasan mulai dari yang kemarin ditemukan kemarin makam itu sampai ke Dika, sampai ke Lurung Basa, nah sekitar-sekitar itulah. Dan diabadikan nama Beringin Janggut itu di situ, di depan Jaya Raya Elektronik itu. Dan satunya lagi, Jalan Masjid Lamo itu diabadikan juga. Yang sekarang dari Air Mancur ke Sayangan itu, ke Pasar Burung itu. Nama Jalan Masjid Lamo. Artinya ada 2 kota yang bagus di sini. Ada keraton, ada masjid dan berikut perkampungannya. Nah, masjidnya ngapa udah hilang ini kenapa? Nah, ini memang dibongkar. Ini ada cerita. Ketika zaman penerusnya nanti dibangunlah Masjid Agung Jaya Wikramo yang sekarang Masjid Agung dibangun itu berdiri. Tidak mungkin kalau dalam Islam dulu kan ada 2 masjid yang berdekatan itu ribut itu. Masalah sholat Jumat masalahnya. Ini ada kasus Lawang Kidul dengan Masjid Agung ini. Iya, nah ini tidak boleh berdekatan. Jadi sakoknya ngalah. Kalaupun dia masih nak bertahan, minimal turun status jadi musola atau langgar kalau dulu tuh. Nah, jadi dulu dipilih untuk dihancurkan memang. Dan ini dicatat oleh Belanda bahwa memang ketika bangun Masjid Agung tidak ada pekerja. Nah, kira-kira begitu. Orang sedang ini, makanya itu intinya dihapuskan. Artinya masjid keraton hilang galau sekarang. Baik, jadi Kiai mungkin itu jawaban singkatnya. Tapi ini baru hipotesa yang memang harus perlu dibuktikan. Lanjut mungkin kita potong kalau nak dicerita Galuh panjang. Ya Beringin Janggut sudah. Akhir jadi penutup ya. Jadi Sultan Abdurrahman ini memerintah 16, kalau untuk sementara ya, kalau kita pakai 1659 sampai dengan 1706 berarti itu 47 tahun. Tapi kalau kita pakai 3 Maret 66 sampai dengan 1606 berarti 40 tahun. Selisihnya 7 tahun. Itu tinggal catatan saja, kesepakatan peneliti, sejarawan, budayawan dan sebagainya. Nah, zaman itu juga ketika perang, menariknya, ini juga kajian Bung Robi juga ini. Ada beberapa benteng-benteng yang terkenal di Kesultanan pada waktu itu. Pertama di ujung Pulau Kemarau itu ada namanya Benteng Tameng Ratu. Ya, sebagai tameng, namanya tameng, pelindung raja, Tameng Ratu. Di ujung Pulau Kemarau di sebelah timur, bukan yang di pagoda ya, jangan salah. Kalau kita kan kalau Pulau Kemarau langsung ke pagoda kan, itu sebelah barat. Itu Pak Dodi di sebelah sananya di ujung timur itu namanya Benteng Tameng Ratu. Kemudian dia langsung dipasang cerucuk. Cerucuk itu kayu-kayu balok besar, batang-batang besar itu yang dilurus-lurus ditanam, diikat dengan seling dan sebagainya lah itu ya, pakai tali apa. Kemudian ada lagi benteng namanya Benteng Manguntama. Benteng Manguntama itu di tengah-tengah itu didirikan untuk sebagai komandonya, komando dari arus lalu lintas ada di tengah-tengah antara Pulau Kemarau dengan Pelaju. Kemudian di seberang sana di daerah Pelaju ada namanya Benteng Tambak Bayo. Di pasnya di anak Sungai Kumring itu. Kemudian agak ke Bagus Kuningnya ada Benteng Martopuro. Daerah Bagus Kuningnya sekarang yang banyak monyet-monyet itu. Nah, artinya ada beberapa nama benteng yang memang waktu itu dibuat oleh Kesultanan pada masa perang itu, pada masa awal Kesultanan Palembang itu,
sebagai pertahanan. Artinya kalau kita cuma kenal benteng Kota Besar sekarang itu jauh sebelumnya kita sudah punya banyak nama benteng. Nah ini semuanya tidak ada tersisa, mungkin ada terpendam tapi tidak tergali dan lain sebagainya. Kalaupun ketemu tidak dilaporkan, sama cak kemarin kasusnya sebenarnya. Kalau tidak dipiral ke, tidak terungkap itu. Untunglah Robi dan kawan-kawan yang mengungkap nang viral ke nyawa. Kita terima kasih lah sama Robi dan kawan-kawan ini kan ngangkat, iya bersama arkeologi ya namanya sahabat cagar budaya kan. Nah memviralkan ini cepat langsung direspon. Jadi itu saja sebagai penutup. Jadi ada catatan memang kita belum pasti. Beliau ini berusia lebih dari 100 tahun. Ya. Jadi kalau dia dianggap yang 1706 itu hari terakhir dia hayatnya, berarti dia terus langsung berarti 1706. Kalau dikurang 100 tahun 1606. Ya kan 100 tahun itu, sementara umurnya lebih dari 100 tahun, mungkin 105, 104, 103 kan bisa kan seperti itu. Nah artinya beliau ini termasuk yang panjang umur juga usia, sampai dijuluki tidak mati-mati jiwang Belanda itu kan, sangat panjang umurnya pada waktu itu. Baik, itu sebagai penutupan kami, penutup dari kami bahwa perjuangan beliau ini sangat heroik karena posisinya menggantikan kakaknya yang memang waktu itu menjadi target dari VOC. Sampai-sampai diduga ini namanya diinjak dengan adiknya, peganglah kau, aturlah kau, aku nak ke dusun dulu. Kira-kira macam itu. Nah ini baru dugaan ya, jangan dianggap benar, boleh diteliti. Tapi mudah-mudahan ini tidak terlalu melenceng. Kita tetap hormat dengan beliau sebagai nenek moyang kita mengisannya. Jadi beliau ini termasuk memang yang mempertahankan begitu. Bahkan ide-ide pembangunannya pun ketika ini hancur dia bangun baru. Itu kan ide pembangunan yang luar biasa sebenarnya. Memindahkan ibu kota. Kalau sekarang mengheboh mindahkan kota dari DKI ke Nusantara, beliau sudah biasa baik zaman itu. Pindah katanya. Kita bangun baru. Bangunlah di Beringin Janggut. Nah Beringin Janggut itu jangan sampai hilang namanya Pak Dodi. Kalau ada perubahan-perubahan nama jalan jangan sampai hilang. Karena itulah satu-satunya bukti sekarang. Dengan pelengkatan lengketnya nama itu ya ada Masjid Lamo, Tengkuru, nama Beringin Janggut, Sayangan, Sungai Rendang, Lorong Dagi, Kepandian Baru, itu menunjukkan zaman-zaman kesultanan semua. Ya, semuanya berkaitan dengan kesultanan. Jadi jangan sampai itu dihilangkan. Kalau nak ngejok nama baru itu di tempat yang baru bela. Iya. Kita nih jangan nimpo-nimpo, Kak. Itu masalahnya. Itu mungkin Kiai ada nambahi, ada ulasan karena sebagai orang yang dituakan dan juga ini mungkin banyak baca naskah untuk menambah informasi. Untuk itu kepada Kiai Malan nanti melalui moderator, tentu izin moderator. Kami kembali dulu ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ari. Kata Hernu tuh ngalah ngalih ngamuk ya. Jadi itu bisa wong Jawa gitu. Jadi dia kan masih ada bau Jawa begitu ya. Jadi ngalah ngalih ke Indralayo, yang di sini ngamuk ya. Kimas Hindi juga ngamuk. Dan kono menurut catatan itu ada nama Bagus Kuning Pengkulu ya, yang membantu nembing kapal masa itu. Lain dia nembing kapal ya. Artinya banyak sekali. Jadi yang pasti Kimas Hindi itu memulihkan Palembang yang sudah hancur lebur, baik secara fisik maupun secara moral. Dia kembali bersemangat dan kemudian dia mendirikan Kesultanan Palembang Darussalam. Saya kira memang butuh waktu untuk itu. Setelah 1659 terbakar, dia waktu untuk pemulihan itu. 7 tahun. Baik, nanti kita akan dengarkan juga ada forum Kuncen dan juga Kuncen ya di sini akan memaparkan persoalan di sini ya. Situasi di makam sini. Tapi sebelum itu kita dengarkan Kiai Haji Malan Abdullah. Ya, menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Hari. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan memberi jawaban, tapi memberi PR. Nah, PR itu. Berbasis pertanyaan. Iya, mengapa Sultan Abdurrahman memilih dimakamkan di sini?
Dia kan sultan, dia bisa mengambil tempat lain dan pasti akan dilaksanakan. Tapi pilihannya dimakamkan di sini. Ini berarti ada sesuatu di tempat ini, di wilayah pemakaman ini. Dan itu sama sekali belum pernah kita gubris ya. Sudah hebat, hari ini tadi belum urusan itu. Iya, iya. Nah, pertanyaan inilah yang menyebabkan saya tadi datang awal dan kepingin melihat makam yang bagi sebagian orang, termasuk orang Malaysia, tempat pemakaman hang tua. Kalau berangkat dari situ, berarti sejak era hang tua dimakamkan, tempat ini sudah istimewa. Tempat pemakaman istimewa. Pasti bukan tidak istimewa ya. Ya. Sepanjang yang saya lacak, hang tua itu lahirnya 1444. Dan masa hayatnya itu berakhir 1524. Jadi umurnya panjang ya. 80 tahun ya, 80 tahun. Kalau betul dia dimakamkan di sini dan dimakamkan 1524, berarti pada saat itu yang memimpin Palembang Karangvidara. Pada masa Karangvidara berarti wilayah ini sudah menjadi tempat pemakaman yang istimewa. Antara masa Karangvidara dengan masa Kesultanan yang kemudian dimakamkan beliau di sini, banyak pertanyaan sebetulnya yang harus kita jawab. Karena ketika riset untuk buku itu, ternyata dalam tradisi keluarga Tan di pulau, anaknya yang bernama Tan Siak Sidi itu menikah dengan putri Karangvidara, anak perempuan Karangvidara yang dicatat dalam silsilah yang terkait dengan Jambi, namanya Nyi Mas Rangga. Nyi Mas Rangga. Yang dibaca oleh orang Komering, Nyai Mas Rangga. Iya. Iya. Pada waktu dia Nyai Mas Rangga, saya nggak ngerti gitu. Iya. Tetapi kemudian ketika Nyi Mas Rangga dan dia punya adik Nyi Mas Maimunah, menjadi gampang memahaminya. Karena itu sudah bisa dipastikan juga Karangvidara itu kemas. Karena anaknya Nyi Mas. Iya. Jadi ketika Ki Mas Hindi, kalau kita anggap kemas juga, ini satu garis gitu. Satu garis. Iya. Konon kan katanya, itu ketika masa Sultan Abdul Rahman inilah, baru ditata pemanfaatan dan penggunaan gelar itu. Tidak begitu ditata. Menarik misalnya, di wilayah lokasi Tan di pulau, besan dari Karangvidara itu, ada tempat yang namanya Talang Bidara. Menurut orang Komering, kawan saya orang Komering, Karangvidara ini bertempat tinggal di Sabukengking, sehingga dia diingat sebagai Sultan Sabukengking. Ini PR semua ini. PR semua. Iya. Tiba-tiba sungai di sini ini ada Lambidara ya. Bagi saya ini semuanya petunjuk-petunjuk bahwa tokoh Karangvidara ini sangat penting. Transisi